Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teori dasar sistem kendali atau control theory. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah pertama, siswa dapat menjelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan proses, input, output, dan resources beserta ilustrasinya. Yang kedua, menjelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan proses, control, input, output, dan resources-nya beserta ilustrasinya. Yang ketiga, menjelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan disturbances, open loop control, dan closed loop control beserta ilustrasinya. Baik, kita akan memasuki bahasan tentang sistem pengendalian dan otomatisasi di atas kapal. Untuk slide ini kita akan secara bertahap dan perlahan membicarakan satu demi satu definisi atau istilah-istilah yang pada umumnya ada atau dipakai pada sistem pengendalian atau sistem kontrol. Istilah-istilah ini kadangkali berbeda antara satu buku dan yang lainnya. Makanya yang perlu kita pahami adalah maksud atau substansi dari istilah tersebut itu apa. Pertama adalah ada yang diistilahkan dengan proses. Proses secara umum didefinisikan sebagai operasi yang perlu dilakukan untuk mengubah input menjadi output dengan menggunakan semua sumber daya atau resources yang tersedia. Berarti dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu proses pasti punya input, pasti ada outputnya atau harus ada outputnya, dan pasti ada resourcesnya. Sebagai ilustrasi dari definisi di atas, mari kita lihat gambar berikut. Gambar ini bercerita tentang proses penghasilan air panas atau hot water generation process yang terjadi pada heat exchanger atau penukar kalor. Di sini terlihat bahwa uap panas mengalir melalui pipa-pipa yang dialirkan ke heat exchanger dan keluar sebagai uap yang suhu dan tekanannya jauh lebih turun atau lebih rendah dari inputnya. Nah, uap panas ini menjadi resources bagi sistem atau bagi proses pemanasan air tersebut atau penghasilan air panas. Karena prosesnya di sini adalah proses penghasilan air panas, maka yang sebagai input adalah air dingin atau cold water. Tentunya outputnya adalah hot water atau air panas. Jelaslah sudah terlihat bahwa kita harus secara cermat memahami apa yang dimaksud dengan input,
apa yang dimaksud dengan output dan apa yang dimaksud dengan resources. Fokus kita terhadap proses dan yang menjadi sumber daya bagi proses itu adalah resources. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan proses kontrol atau kendali proses. Sebelumnya kita membahas tentang proses. Kalau sekarang kita berlanjut ke proses kontrol atau kendali proses. Kendali proses adalah tindakan pengaturan naik turunnya suatu elemen kontrol final atau final control element yang mengubah naik turunnya manipulated variable MP dengan maksud mempertahankan proses variabel pada set point yang diinginkan. Dari definisi tersebut bahwa terkandung atau ada hal-hal yang menjadi perhatian kita. Pertama, final control element. Yang kedua, manipulated variable. Yang ketiga, proses variable. Untuk memahami ketiga hal tersebut, kita ilustrasikan dalam atau kita pahami dalam contoh heat exchanger seperti sebelumnya. Sebelumnya jelas bahwa inputnya adalah air dingin, outputnya adalah air panas dari proses yang terjadi pada heat exchanger. Cuman masalahnya adalah yang namanya proses variabel atau variabel proses dari output harus bisa terukur. Maksudnya, variabel di sini, apakah yang diukur itu banyak air panasnya, apakah tekanan air panasnya, atau apakah temperatur atau suhu air panasnya. Kita harus jelas menentukan bahwa variabel output atau variabel proses dalam hal ini adalah temperatur air panas. Berarti proses variabel udah kita dapati. Yang dalam hal ini saya jelaskan bahwa proses variabelnya adalah temperatur air panas yang keluar dari heat exchanger. Terus final control elemennya adalah keran uap. Mengapa keran uap? Karena keran uap ini yang secara langsung mengubah banyaknya atau sedikitnya uap yang mengalir melalui heat exchanger atau yang masuk ke heat exchanger. Sehingga semakin banyak uap yang masuk ke heat exchanger, maka semakin panas air yang dihasilkan. Dan sedikit uap yang mengalir ke heat exchanger, tentunya kenaikan temperatur atau kenaikan temperatur air panas yang dihasilkan tentunya
menjadi lebih lama atau sedikit. Sehingga yang menjadi final control element di sini adalah keran uap. Kemudian yang menjadi manipulated variabelnya adalah, karena di sini disebutkan variabel, maka kita juga harus menentukan apakah temperatur uapnya, apakah banyaknya uapnya yang keluar dari keran tersebut, atau apakah kecepatannya atau sedikitnya uap yang mengalir melalui keran tersebut. Makanya dalam hal ini kita tentukan bahwa karena final control elemennya adalah keran atau valve, maka yang secara langsung perubahan keran atau buka tutupnya keran akan mengubah variabel tekanan uap. Sehingga dalam hal ini manipulated variabelnya adalah tekanan uap panas. Jadi kesimpulannya dari contoh ini adalah yang jadi final control element adalah keran uap, karena dengan mengubah-ubah keran uap ini maka kita mengubah tekanan uap. Manipulated variabelnya adalah tekanan uap, dan proses variabelnya adalah temperatur air yang keluar dari heat exchanger. Sekali lagi, karena temperatur ini merupakan ukuran dari output yang bisa diukur dan juga sangat berespon atau merespon dengan cepat terhadap perubahan atau terhadap banyaknya aliran uap panas yang mengalir melalui heat exchanger. Selanjutnya, hal-hal yang mendasar bagi bahasan proses kontrol adalah pertama, konsep disturbances. Yang mana di sini adalah maksudnya perubahan-perubahan keadaan yang tak terkontrol baik pada sisi input atau pada sisi resources. Disturbances ini ada kaitannya dengan open loop control yang selanjutnya berkaitan erat dengan closed loop control. Untuk open loop control, maksudnya tiada lain adalah satu input terhadap proses akan menghasilkan satu nilai output, sehingga keseluruhan sistem berada pada satu kestabilan yang tetap. Di sini dimisalkan pada sistem heat exchanger kita, misalnya dari awal bahwa final control element atau keran uap panas kita tentukan atau kita buka sebanyak 50%. Uap yang terbuka 50% tersebut akan menghasilkan outputnya atau temperatur dari output air panas sebesar 110 derajat Fahrenheit. Selama tidak ada gangguan-gangguan pada sisi input, dalam hal ini air dingin tetap mengalir seperti apa adanya, atau pada sisi resources
keran tetap aja dipertahankan pada 50%, maka sistem tersebut akan tetap stabil dengan memberikan output sebesar 110 derajat Fahrenheit. Jelaslah bahwa sistem atau open loop control tidak responsif terhadap gangguan atau disturbance. Misal, kalau keran dibuka lebih dari 50%, katakanlah 60% dibuka, maka output prosesnya tidak akan menghasilkan 110 derajat Fahrenheit. Dia pasti berubah, atau dengan kata lain, kestabilan awal akan bergeser menuju kestabilan yang baru. Selanjutnya, hal yang mendasar yang ketiga adalah closed loop control. Pada closed loop control, output dari keseluruhan sistem sangatlah bergantung pada selisih nilai dari proses variabel dengan set point-nya. Closed loop control ini seringkali dikenal dengan feedback control atau regulatory control. Sebagai ilustrasi, kita amati lagi gambar heat exchanger kita. Penjelasannya adalah bahwa sebelumnya ada konsep disturbances atau gangguan, baik pada sisi input ataupun sisi resources. Pada sistem open loop, input menghasilkan satu output. Perubahan input atau perubahan resources juga akan menghasilkan satu nilai output. Cuman masalahnya, kalau sistem open loop, di sistemnya tersebut tidak berespon secara otomatis. Harus ada upaya orang atau operator untuk menyesuaikan kembali sehingga set point yang diinginkan dapat dicapai. Misalnya, sebelumnya set point-nya adalah 110 derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Dengan buka keran sebesar 50%. Ternyata ada disturbances sehingga keran membuka lebih dari 50%. Outputnya pasti tidak 110 derajat Fahrenheit. Makanya harus ada upaya kita untuk mengembalikan atau menstabilkan keran output sehingga kestabilan awal bisa dipertahankan. Nah, untuk sistem closed loop control, tanpa harus bolak-balik kita mengatasi gangguan-gangguan pada sisi resources atau pada sisi input, maka sistem tersebut yang merespon secara otomatis. Misalnya karena ada getaran, keran terbuka di atas 50%. Katakanlah mencapai 60%. Karena set point kita adalah 110 derajat Fahrenheit, maka sistem tersebut akan merespon secara otomatis sehingga output yang dihasilkan tetap berada pada posisi 110 derajat Fahrenheit. Walaupun buka kerannya berfluktuasi di atas 50 derajat Fahrenheit.
Begitu juga jika ada gangguan atau disturbance dari sisi input. Misal, outputnya mengalir dengan debit 1 meter kubik per menit. Ternyata karena pipa-pipanya tidak dalam keadaan atau udah lama atau kurang bersih, maka inputnya ini yang kita tuntut adalah 1 meter kubik, dia hanya mengalir melalui heat exchanger sebesar 0,6 meter kubik per menit. Tapi output yang dihasilkan air panas temperaturnya harus 110 derajat Fahrenheit. Otomatis dengan sistem open loop control tanpa harus kita mengubah perilaku input, sistem closed loop secara otomatis menyesuaikan sehingga output yang dihasilkan tetap 110 derajat Fahrenheit. Gimana caranya? Pastilah yang disesuaikan adalah ada penambahan secara otomatis atau pembukaan keran secara pengurangan keran secara otomatis sehingga uap yang keluar memenuhi output 110 derajat Fahrenheit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Seperti biasanya, setelah selesai materi, maka ada tugas. Besar harapan saya bahwa Anda sekalian melaksanakan tugas dengan secara bertanggung jawab. Adapun tugasnya adalah pertama, gambar dan jelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan proses, input, output, dan resources beserta ilustrasinya pada heat exchanger. Yang kedua, gambar dan jelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan proses control, input, output, dan resources beserta ilustrasinya pada heat exchanger. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan disturbances, open loop control, dan closed loop control beserta ilustrasinya pada heat exchanger. Tugas ini dibuat, dikumpulkan dalam format foto dengan ditandatangani atau diparaf oleh orang tua kalian dan dikumpul melalui WA Group TPL. Tugas ini wajib dikerjakan dan dikumpulkan karena nilai-nilai pada pembelajaran sistem daring ini sangat bergantung pada pengerjaan tugas atau penyampaian tugas yang dilaksanakan oleh kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.